Ini contoh yang palsu ya. Palsu. Ini adalah dokumen secara fisik. Ya. Kita sentuh, kita pegang, kita lihat. Ya, clear. Oke. Sedangkan teman-teman yang periksa adalah elektronik dokumen. Oh iya. Clear ya? Karena ditunjukkan oleh Dian Sandi elektronik, Pak. Oke, siap. Oke, Ya. apa? Nah, yang teman-teman adalah masalah elektronik dokumen. Ini menjadi beda objek. Di sini 3 dimensi menjadi 2 dimensi. 3 dimensi aja bisa potensi keliru. Ya. Apalagi yang 2 dimensi. Ya. Ini dipindah objek. Kalau dalam ilmu metodologi pemeriksaan forensik perlu adanya objektivitas dan kevalitan, Pak. Oke, sekarang Ini kalau perlu, gitu Pak. Oke. ijazahnya Jokowi Sebentar, Pak. Saya jelasin lagi, Pak. diserahkan langsung Ya. ke Pak Indro aja udah. Oke, siap. Saya Ya, siap, Pak. toh, Oke, siap. Mau nggak ijazah Jokowi? Siap. Ya, Oke. tanya dah. Tapi Anda Oke, saya ke Bung Raden Hendro, pakar forensik dokumen. Oke, Anda tadi ada yang membantah apa yang disampaikan oleh Bung Rismond. Soal UGM misalnya, bahwa sudah dijelaskan. UGM menjelaskan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Apakah harusnya kasus ini selesai? Satu. Yang kedua, soal Lisa tadi AI. Mungkin Anda mau sampaikan sesuatu. Karena itu ngambil data justru dari internal UGM. Yang menyatakan bahwa Pak Jokowi bukan alumni UGM. Berdasarkan AI, Artificial Intelligence-nya dari UGM yang bernama Lisa. Silahkan. Oke, siap. Makasih, Mas Imam. Oke, memang saya melihat ya kasus ini sudah berapa tahun belum selesai. Dari jilid pertama yang tersangka Pak Bambang dengan sekarang rekan-rekan jadi tersangka. Mungkin ini saya lihat ya ada pro dan kontra antara dua pihak ya. 3 ya. Yang pertama adalah pro kepada Pak Jokowi, presiden kita. Mantan presiden kita ke-7. Yang kedua adalah pro kepada teman-teman Pak Rosuryo dan juga yang netral. Nah, saya ini mengajak gini. Ketika ini adalah masalah bangsa. Inilah aset-aset bangsa, tokoh-tokoh bangsa ini. Saya ngelihat di sini ada ibu-ibu, ya bolehlah bersorak-sorak boleh. Ketika ingin melihat suatu negara, maka lihatlah masyarakatnya. Ya, lihat suatu masyarakatnya. Saya ketika tanggal 9 Mei di Kompas TV secara online, itu banyak bahasa-bahasa, maaf, ada bahasa dungu, bahasa binatang. Komentar maksudnya? Ya, komentar. Nah, Oke. jika ada seseorang yang mengatakan bahasa dungu, binatang dan semua itu adalah tanda keterbelakangan. Ya. Bang Karena gini, Aiman, saya telah sedikit. Harusnya langsung kepada pokok persoalan saja. Sebentar. Ini Anda ahli apa ini ahli sosial politik atau apa? Saya berusaha gitu? untuk menetralkan, Pak. Waktunya kita masih banyak yang mau bicarakan, Mas. Ya. Ini, Bu. Saya berusaha di tengah-tengah ya, di sini. Ya. Saya duduk di sini, ya. Saya tidak kenal dengan Pak Rosuryo. Saya juga tidak pernah ketemu dengan beliau-beliau di sini, tidak pernah. Oke. Saya datang ke sini pun atas biaya sendiri. Oke, luar biasa. Oke, Itu satu. Kedua, makasih ya. Kedua, gitu. Anda dari mana nih? Dari kota mana? Dari Jember, Pak, Jember. Jember, oke. Ya. Oke, baik. Saya berangkat jam 6 pagi, nyampe sini jam 4 sore. Karena saya khawatir adanya delay. Gitu. Maka saya datang awal. Gitu. Nah, saya murni duduk di sini adalah ingin menjernihkan pada teman-teman. Tadi kembali pada masing-masing pro tadi. Antara yang pro Jokowi, pro Rosuryo dan netral. Oke. Nah, saya minta kepada masyarakat gitu. Tolong hentikan bahasa-bahasa yang jauh dari itu yang tidak baik. Karena Indonesia adalah ciri dari ketimuran dan kesopanan. Oke. Saya minta itu. Nah, kedua, Oke. gitu. Seberapa besarkah banyak kita untuk berdoa untuk masalah ini? Berdoa. Saya sebenarnya agak gerah ya ketika masalah hukum ini Anda, ada argumentatif. Saya tanyakan data, Anda malah curhat. Ya makanya gini. Karena gini, Pak. Karena saya ingin mengajak. Kalau yang dibully nggak cuma Anda, semua di sini dibully, termasuk hostnya juga sering dibully, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Welcome to the club. Oke, siap. Oke, nah. Karena kembali pada forensik. Bang Pitra juga sering, Bang Roy juga sering kan gitu. Siap. Nah, sekarang kembali pada Bang forensik. Ade juga. Sebentar juga Mas Iman. Oke, siap. Kita juga perlu tahu lah. Ya. Mas ini kan ngaku dari FBI, Ya. forensik. Jelaskan dong, FBI itu Federal Bureau of Investigation atau apa? Oke, enggak bukan. Jadi gini, Pak. Lah bukan apa? Ya sebentar, saya jelaskan. Lah ya jelaskan gini. dulu supaya kita tahu latar Oke. belakang Anda itu apa. Oke, ya saya sampaikan. Anda menceritakan pernah bekerja di Bali. Pernah Ya, bekerja di Surabaya itu. betul. Saya langsung chat, saya langsung Oke, ngecek siap, Anda. betul. Nah. FBI-nya bukan Federal Bureau of Ya, Investigation, saya kok berani jelaskan, Pak. pakai nama Ya, FBI? Saya jelaskan. FBI-nya boleh saya betul, bicara? FBI-nya apa FBI-nya? Boleh saya bicara? Oke. Boleh, FBI-nya Oke. dulu jelasin dulu. Oke.
Boleh saya bicara? Gak usah panjangan, Udah. FBI-nya Oke, jelasin boleh. dulu. Oke, Palsu atau tidak FBI-nya? Sebentar. Forensic Business Investigation. Oh, bukan Federal Bureau of Investigation. Forensic Business Investigation. Business. Business Investigation. Oh, Forensic Business Investigation. Oke. Terdaftar nggak itu? Aktenya nomor berapa? Belum, itu belum. Lah, belum terdaftar, Sebentar, nggak Bang. resmi. Tapi Anda berdiri. Bentar. Bisa berdiri, Bu? Oke. Coba ini Pak FBI. Coba nggak ada Anda berdiri boleh? Berdiri. Sebelah. Mas Aiman lain kali undang narasumber yang resmi dan jelas lah. Sebentar gini. Ini nggak jelas ini. Ya sebentar Pak Roy. Jadi gini Pak Roy ya. Oke. Jadi saya ini sering menangani kasus forgery, Mbak. Enggak, FBI itu apa maksudnya? Forensic Business Investigation. Anda biasa di bisnis melakukan forensik soal dokumen. Nah gini Pak. Karena Daftar alunya nomor berapa? Ahunya nomor berapa? Bentar. Ada nggak? FBI ada literasi Pak. Perkumpulan. Lelah iya. Sebentar loh. FBI ada perkumpulan. Ya di mana kita diskusi. Pendirinya apa itu siapa? forensik. Aktenya nomor berapa? Akte notarisnya ada nggak? Sebentar Pak. Bentar. Ada nggak? Ya, Udah sebentar, jawab ada atau ya, enggak? sebentar, Itu dulu, aja Pak, udah. sebentar. Nah gini. Kalau nggak ada ya kaunya lah. Oke. Bang Eman, kasih dulu lah Bang, kesempatan iya. orang Gini, Pak. bicara Bang Eman. Oke, silakan. Ya bentar. Lanjutkan. Oke. Saya ini backgroundnya awalnya di lapor forensik. Awalnya. Ya. Oke. Untuk menjadi negara maju, maka perlu adanya forensik swasta dan investigasi swasta. Oke, clear ya? Karena kasus yang sekarang Pak Surya hadapi adalah tidak adanya forensik swasta dan investigasi swasta. Apa yang Anda forensik? Dokumen apa? Dokumen tersebut jadi ijazah itu Pak. Yang Ijazah kita Pak perkarakan. Jokowi? Ya Pak Jokowi. Kasus apa yang pernah Anda periksa? Mas tanya. Kasusnya apa? Bentar Mas Roy. Kasusnya apa? Satu aja sebutin kasusnya. Artalita, Belendadi, kasus bom tulisan tangan Depok, kasus Apa? Yang pertama apa? kasus Artalita, Artalita Suryani. Ya. Artalita Suryani. Oke. kasus Belendadi. Kita cek dulu ya, bener nggak? Kasus yang kedua kasus Belendadi. Udah Bang Roy, apa? kasih dulu orang Ijazah ngomong. atau Bang kursi. Roy. Saya tanya ke Lisa dulu. Tanya ijazah ke Lisa. mantan Gubernur Banten Ratu Atut Hosiah. Ya. Apa yang Anda lakukan itu? Misalnya ijazah Ratu Oke. Atut, misalnya apa yang Anda lakukan? Itu kita periksa Pak. Atas perintah siapa tuh? Waktu itu saya masih dinas di Puslapor, di Mabes. Oh, Anda ex Puslapor. Puslapor. Oh, Anda dari polisi atau sipil? Dulunya saya polisi, sekarang saya menjadi sipil. Anda sipil. Karena cita-cita saya adalah agar adanya forensik swasta di Indonesia. Oke. Ketika saya di Mabes, saya diskusi dengan para jenderal di sana. Oke. Izin jenderal, apakah Indonesia ini perlu ada forensik swasta? Apakah perlu investigasi swasta? Karena apa? Ini adalah syaratnya suatu negara bangsa. Pangkat negara terakhirnya maju. apa kalau polisi? Ya? Bentar. Pangkat terakhirnya apa kalau polisi? Kapten. AKP. Kapten. Oke, AKP. 2021. Oke. Ya, oke. Tak cari dulu ya. Iya, silakan. Ya. Oke. Tanya ke Lisa dulu, bener nggak itu? Oke, jadi Anda adalah ahli forensik dokumen. Ya. Anda pernah bekerja di Puslapor Polri. Polri. Selama berapa tahun waktu itu? 2007 sampai 2021. Oke, Anda sempat melakukan forensik terhadap dokumen ijazahnya asli waktu itu ya? Ya. Ijazah aslinya dari Atut Hosiah. Ratu Atut Hosiah waktu kasus korupsi waktu itu ya? Enggak, itu waktu itu dia memajukan untuk jadi pemilu. Dilaporkan oleh Marsyahak. Oh, Anda sebagai apa 2013. waktu itu? Kan nggak ada kasus, kok tiba-tiba di forensik? Ini nanti saya tampilkan. Ya enggak, itu penting. Ya. Waktu itu kan belum ada kasusnya. Belum ada kasus kan? Sudah ada kasus Pak. Jadi Kasus gini, yang itu permintaan dari Polda Ini Banten. diperiksa dulu sama Mas Aiman nih, bener nggak ya? Gitu. Oke. Oke, ada pemeriksaan, lalu Ya. kemudian pemeriksaan terkait apa pelaporannya waktu itu? Nah, itu ini Pak, silakan nih. Oke, boleh ke depan, silakan. Ya, silakan. Jadi waktu itu, ya ini Ratu Atut ya? Atut. Oke, Ya, ini ada. Anda melakukan pemeriksaan pada waktu itu soal apa nih? Ini tanda tangannya Pak. Jadi Nggak, gini, pelaporan apa? Pelaporan terhadap Ratu Atut itu soal apa? Marsyahak melaporkan Atut Hosiah terduga ijazahnya palsu. Oke, Ya. Karena itu lawan politiknya Atut Hosiah. ya dilaporkan ke polisi waktu itu. Polisi dilaporkan. Anda melakukan Pemeriksaan. forensik. Sebenarnya dengan tim ya, bukan di saya aja. Iya, pasti. Oke, nah, di sini diminta pemeriksaan tanda tangan rektor dan dekan. Jadi di sini adalah kita meminta apakah tanda tangan rektor dekan ini asli atau palsu. Oke, Kalau nantinya itu ada asli, maka Atut Hosiah tetap menjabat menjadi gubernur waktu itu. Boleh nanti next, nggak apa-apa next. next, oke. Ilmu untuk Di sini apa baca Anda mau kasih apa nih di sini? Oke, nah, taruh. ilmu untuk baca tanda tangan itu ilmu apa, Pak? Pak Hendro? Bentar dulu. Enggak, ilmu apa Pak namanya? Ya, Ilmu untuk baca. grafonomi. Oke. Grafonomi. Lulus di mana, Pak? Grafonominya Bapak lulus grafonomi. Tahun 2009 Oke, dari Puslapor Oke. dan Pusdik Pegamendung Serse di Bogor. Oke, Kita sertifikatnya 3 kali ada? di sana. Ada. Sertifikat boleh ada? tanya Oke. dikit, Bang? Ya. Ya.
Boleh. Grafologi itu subjektif atau objektif? Numerik atau kuantitatif? Lebih cenderung subjektif, lebih cenderung. Subjektif ya. Bentar. Ini dulu. Biar dijelasin Apa dulu. bedanya grafologi dengan grafonomi? Bentar ya. Sama-sama memeriksa handwriting analis. Nah, tanda tangan, tulisan tangan, dan paraf. Handwriting, tulisan tangan. Handwriting. Ya. Kalau grafologi, dia membahas tentang masalah apa? Outputnya adalah tentang karakter, sifat, dan psikologinya. Oke. Kalau dalam investigasi adalah profiling. Ya. Nah, tapi kalau grafonomi adalah periksa sama-sama tulisan tangan, tanda tangan, dan paraf. Apakah itu tanda tangan dia? Ya. Atau ada yang meniru? Atau dia tujuannya menyangkal? Oke. Itu Baik. grafonomi. Nah, praktisi grafologi dengan praktisi grafonomi itu berbeda. Kalau seorang grafologi itu dia tidak bisa meriksa kertas. Dia hanya fokus kepada handwriting analis, tanda tangan, paraf, dan tulisan tangan. Yang diperiksa dan apa tadi itu kok metara ini? karakternya. Oke. Sedangkan grafonomi Iya. Berarti dia tahu tentang periksa kertas. baik grafologi maupun grafonomi itu dua-duanya subjektif ya? Oh tidak. Loh, dua ahli bisa berbeda dong. Bisa. Ya makanya Nah, nih, subjektif. maka kita kembalikan saya jelasin dulu. Nah, ketika di masyarakat Indonesia ini kasus di Indonesia nih, ada miss. Ketika kasus ada tanda tangan, dipanggil seorang grafologi. Nah, ini ada miss di Indonesia nih. Ketika ada kasus tanda tangan, dipanggil orang grafologi. Oke. Kenapa sih bilang miss? Kalau kasusnya dokumen, yang diperiksa ada seluruh dokumen itu, unsurnya, kertasnya, isinya, cetakannya, tanda tangan baru cap stempel. Panggillah seorang grafonomi, seorang forensik dokumen, bukan seorang grafologi. Iya. Saya warning nih, ketika di Indonesia ada kasus tentang masalah kasusnya forgery atau pemalsuan dokumen, ini ada miss. Baik dari kepolisian, kejaksaan maupun para lawyer. Ketika kasus tanda tangan, dipanggillah seorang grafologi. Bahkan saya sendiri seorang trainer Pak, dari 2009 sampai sekarang, dari Sumatera sampai ke Papua, ya. Tentang grafologi itu, ya. Saya lihat ada miss di situ. Oke. Sampai ke ranah hukum nih Pak, sampai ke ranah hukum. Karena apa? Saya kasihan nih, ada miss di sana. Contoh. Seorang forensik dokumen tidak bisa dalam hasil berita acaranya menyatakan asli palsu, karena ini sistem Indonesia. Ya. Tapi ketika di luar Australia, ketika kita berkoordinasi dengan polisi Australia, hasil lapornya pemeriksaan adalah genuine non genuine. Kayak yang sana Di luar. yang di sini Oh, kan Indonesia. Indonesia Tidak, bukan asli juga, Tidak. identik Ya, disebutnya. nah, tapi yang menyatakan mengesahkan asli palsu kejaksaan atau hakim. Bukan UGM. Bukan. Nah, tadi. Nah, Udah, ini, jelas, ini penting. Jadi Jadi asli, enggak sebentar loh, bentar. Jadi asli atau palsu harus putusan hakim. betul. Bukan UGM. Betul. Kenapa? Nah, Kenapa? yang saya terangkan dulu. Ah. Setiap keterangan oleh instansi apapun mengeluarkan, contoh misalnya instansi A mengeluarkan surat katakan asli, Oke. itu belum menjamin. Kayak tadi kan ada 5 unsur yang menyatakan itu sah atau tidaknya seorang, ya. Keterangan instansi mengatakan ini asli, Oke. itu belum menjawab Ya. bahwa ini asli atau palsu. Dikatakan asli oleh seorang tokoh misalnya, itu belum menjawab. Itu Oleh asli atau palsu. institusinya Ya, tidak menjawab. tidak menjawab. Karena apa? Proses forgery pemalsuan dokumen Iya. itu sangat bahaya Pak, menentukan nasib seseorang. Jadi rektor belum tentu benar. Belum tentu. Nah, udah, stop, dah. Clear ya? Selesai. Clear Pak. Kita salaman dulu nih Pak. Salaman dulu. Clear ya. Clear ya. Ini mantan penegak hukum Salaman, ya. salaman tapi saran saya Pak, Sama kayak Pak Ugro. sama-sama kita nanti bentuk lembaga, disahkan akte notaris Pak. Sip. Oke. Nah, supaya jangan bodong. Oke, nah mungkin ya ini Jadi independen loh Mas Roy ini, independen loh. Ya boleh. Yang tapi, jelas, tapi saya, syarat ya. bikin akte notaris Pak. Oke. Ya, Pak, siap. Oke, terus lanjut. Satu, Ya. kedua. Oke. Nah, Ya. jadi intinya gini Pak. Kenapa saya resign dari polisi? Karena saya ingin, ada rasa adalah kalau misalnya di Indonesia ada kasus yang secara forensik itu ada hanya Polri saja, maka perlu ada second opinion Pak. Second opinion, oke. Nah ini mungkin bisa dengar oleh Pak Presiden. Kalau emang ingin negara menjadi maju, maka perlu adanya forensik swasta atau universitas forensik. Oke. Itu satu. Tapi harus independen. Ya independen. Oke. Yang kedua, di Indonesia sudah ada BIN, Badan Intelijen Negara. Pertanyaannya adalah Indonesia belum ada Badan Komisi Investigasi Negara. Contoh misalnya, seluruh di sini memahami ilmu deteksi kebohongan misalnya. Ya. Apakah ada yang berani untuk berbohong antara kita? Karena tahu ilmunya. Lisa bohong Pak, katanya kata UGM. Itu kan alam mesin Pak, atau alam mesin. Nah, maka disinilah saya lahir. Ya, karena apa? Saya yakin ini adalah anak-anak bangsa.
Bagaimana negara ini menjadi negara maju yang berkarakter Oke. dengan warna ketimuran. Iya, oke. Nah, Oke, sekarang Pak, saya lama-lama jadi seminar nih. Oke, siap. Jadi saya mau tanya. Enggak, ya, oke. Iya, enggak, saya bertanya. Tapi pertanyaan saya dua ya. Lama-lama Raden ketemu KRMT bentuk namanya FBI Indonesia. Oke, siap. Yang pertama, bahwa ketika UGM menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka itu tidak serta-merta bisa dilakukan bahwa itu asli. Siap, betul. Bukan. Oke. Yang kedua, saya harus imbang juga. Dari mana kemudian Mas Roy bisa mengatakan 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu, sementara Mas Roy tidak memegang ijazah Pak Jokowi? Nah ini, saya jelaskan. Ini saya mau maaf ya. Oke. Ya, maaf. Gimana Jadi kita penjelasannya? fair. Jadi Ya. Saya percaya Anda independen loh nih. ya kita fair ya. Oke. Yang dipermasalahkan dari kemarin adalah masalah ijazah. Clear? Ijazah adalah fisik atau base paper yang kita sentuh, kita pegang, ya kan Pak nih? Ya, contoh. Ini contoh yang palsu Ini- ya. Palsu. Ini adalah dokumen secara fisik. Ya. Kita sentuh, kita pegang, kita lihat. Ya, clear? Oke. Sedangkan teman-teman yang periksa adalah elektronik dokumen. Oh iya. Clear ya? Karena ditunjukkan oleh Oke. Dian Sandi elektronik, Pak. Oke, siap. Oke, Ya. apa? Nah, yang teman-teman adalah masalah elektronik dokumen. Ini menjadi beda objek. Di sini 3 dimensi menjadi 2 dimensi. 3 dimensi aja bisa potensi keliru. Ya. Apalagi yang 2 dimensi. Ya. Ini dipindah objek. Kalau dalam ilmu metodologi pemeriksaan forensik perlu adanya objektivitas dan kevalitan, Pak. Oke, sekarang Itu kalau perlu, gitu Pak. Oke. ijazahnya Jokowi Sebentar, Pak. Saya jelasin lagi, Pak. diserahkan langsung Ya. ke Pak Indro aja udah. Oke, siap. Saya Ya, siap, toh, Pak. Oke, siap. Mau nggak ijazah Jokowi? Ya, Siap. Iya. tanya dah. Tapi Anda mungkin berbeda dengan Puslapor karena Puslapor sudah mengatakan itu identik. Ya gini Pak, puslapor menyatakan A, jadi identik. Nah, kalau memang nantinya ini diperiksa oleh pihak yang ditunjuk, apakah itu tim forensik? Karena gini, saya buka dulu Pak ya. Di Indonesia sudah ada beberapa laboratorium forensik, khususnya forensik dokumen. Swasta? Bahkan enggak, dia berada di dalam lembaga, ada Ada alatnya. nggak ada Jadi di luar divisi. lembaga. Divisi laporan forensik. Contoh misalnya di imigrasi. Oke. Pegawai di sana dia ada pengadaan divisi laboratorium. Dia ada alatnya sama kayak lapor. PSI 8.000. Nah, data yang saya dengar dengan teman-teman Foster yang mengadakan alat itu, salah satunya di BI juga ada Ya, untuk uang mungkin bagian, ya. bagian laporan forensik itu ada labnya datanya. Ya. Itu alatnya lebih canggih. Dia VSI 9.000. Oke. Kalau di lapor itu VSI 8.000. Nah, itu bisa apa nantinya? Saya atau tim yang sudah ada laboratorium ditunjuk untuk periksa ijazah tersebut. Gitu. Itu bisa ditunjuk Pak. Gitu. Nah, sekarang kembali kepada yang Iya. teman. Bagaimana Mas Roy bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu, tetapi tidak pernah memegang ijazah Pak Jokowi? Itu kan logika sederhana. Oke. It's a Makanya very disinilah- basic question. disinilah Silakan. miss-nya. Disinilah miss-nya. Ketika ini fisik berubah jadi elektronik. Ya. Dasarnya dari foto. Clear. Nah, metodologi pemeriksaan forensik itu ada alatnya dalam memfoto. Tadi materi coba tunjuk. Oke. Yang materi tadi Pak izin. Yo, terima kasih. Nah, sama Pak. Karena ini Silakan. dikatakan Yang asli materi oleh ya. si Andi Aswan. Siap. Yang materi. Ini asli. Oke, asli kita lihat ya stand. apa rekan-rekan di sini atau pemirsa. Oke, yang metra ini. Antara kiri dengan kanan. Yang kelihatan asli yang mana? Kelihatan asli. Secara sekilas. Karena hasil dari foto. Sebelah kanan. Yang kelihatan asli. Yang lebih rapi sebelah kanan kalau saya lihat. Secara foto. Kiri atau kanan? Oke, nah. Kalau secara foto, Iya, yang sebelah paling kiri. bawah kiri kan? Nah, Kiri, karena ada ininya. ada hologram. Hologram, Nah, inilah oke. foto. Kita pasti cenderung yang kiri yang asli. Ya, Padahal yang asli ada sebelah Kanan. kanan. Oke, karena beda tata cara fotonya. Inilah miss. Ketika teman-teman ambil dari foto Sandi yang menggunakan alat canggih, dianalisis. Akhirnya ada miss di situ, Pak. Loh ya memang itu nggak keluar apa namanya? Nah, ini Nggak jasanya. keluar. Bukan, tadi Anda belum jelasin. Kaitan dengan ijazah Ratu Atu itu apa? Nah, kalau tadi teman-teman yang ada di sini ambil objek yang diperiksanya, Oke. itu Nah, ini ada misalnya. keterbatasan, gitu. Nah, Ini palsu atau asli? ya tahu. Ini di foto tidak kelihatan cap stempel ya? Iya, Anda pernah jelas. melakukan analisis ini? Enggak, tidak pernah. Oke. Sebentar dulu, kenapa sih tidak pernah? Saya belum pegang. Kalau ditanya, Pak Hendro, hasilnya asli atau palsu? Saya jawab, saya tidak mencantumkan itu. Karena saya belum periksa.
Nah, kalau saya bilang asli, palsu belum saya periksa, itu namanya konyol. Pak Indro, kalau ada orang, Pidana. itu Pak. kalau ada orang berani menyatakan di depan jutaan rakyat, ini scan asli. Boleh nggak kayak gitu? Scan asli, padahal hasil aslinya ini. Tapi dikatakan ini scan asli. Tapi padahal nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Oke. Ya. Itu boleh nggak kayak gitu? Oke, jadi gini, kita secara umum jangan terbawa dan informasi. Di sini lah. Boleh enggak? Sebagai Ini masyarakat siaran live harus loh. cerdas menyerap informasi. Iya. Ketika Boleh ada nggak? orang menyatakan asli, kan kita belum tahu itu asli atau palsu. Maka jangan terbawa. Ketika misalnya, saya misalnya bukan seorang ahli forensik dokumen. Saya bukan seorang ahli forensik dokumen. Ya, saya nyatakan asli. Yang lain pada ikut asli. Padahal kita belum tahu nih asli atau palsu. Akhirnya terbawa isu ini menjadi ramai seperti sekarang. Iya. Nah, clear ya? Nah, Lah ijazah aslinya nggak pernah keluar. disinilah, ya, gini. Memang tidak keluar. Ya, bentar. Memang tidak keluar. Itu adalah haknya. Nah, untuk biar bisa keluar, maka diberikanlah kepada yang berkompeten. Serahkan pertama diminta oleh pihak kepolisian, diminta atau kejaksaan atau oleh pengadilan. Oke. Nah, contoh Tunjukkan seperti ya. sekarang nih. Tunjukkan Apakah tim yang tersangka ini menjadi bebas? Bisa saja. Ketika sudah terdakwa atau terdakwa tersangka. Nah, pas kapan? Nah, Ini itu bisa urut-urutan aja ngaco ini. Dengan apa? Ketika hasil lapor dibandingkan dengan yang independen. Iya tuh. Gitu. Nah, apakah nanti menjadi Terpidana dulu hasil yang katanya. mendukung lapor atau tidak? Baru Nah, tersangka. dibicarakan di situ. Oke. Gitu. Ya, tapi kan Makanya- untuk itu kan nggak semua orang mau menunjukkan. Harus jadi tersangka dulu, nanti terdakwa baru kemudian ditunjukkan. Saya nggak tahu nanti. Saya mau nanya satu. Oke, siap. Satu, dikit aja. Mas punya BNSP nggak? Belum, saya enggak. BNSP itu apa? BNSP itu apa? Gini, Sertifikasi peneliti ada nggak? Oke. gini. Belum ya? Belum. Waduh. Badan Bentar, Pak. Waduh, nggak jadi dong, nggak jadi pakai ini. Mau saya pakai tadinya. Ya. Ya, jadi bisa saja nanti bisa. Enggak, tapi gini, ini waktu Biar tidak sesat, biar saya mau tidak tanya dulu. sesat, artinya Tadi begitu. kaitan ke Ratu Nanti Atau Tanda biar mengatakan latihan apa? dulu sama Tapi- Lisa. Saya klarifikasi dulu. Enggak. Bahwa abang ini karena berdasarkan pengalaman di forensik kan. Betul. Monggo silakan. Oke. Enggak, tadi yang soal itu Anda belum selesai. Ratu Atau itu Anda Mana mengatakan ini? apa itu? Ya disitulah Ijazahnya. bahwa ijazah itu adalah identik. 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 Oke. Itu asli. Apa yang Anda teliti waktu itu? Tanda tangannya. Tanda tangan. Tanda tangan. Fokus di hanya di tanda tangan. Tanda tangan saja. Capnya enggak? Enggak. Hanya tanda tangan. Karena diminta langsung oleh pihak Polda adalah hanya tanda tangan saja. Oh, oke, Nah, ada. maka nanti ketika nanti kasus yang Presiden kita Jokowi yang ke-7, maka dimintalah keseluruhan objek unsur dokumennya dari kertas, dari cetakan, tanda tangan dan cap stempel. Dan perlu pembanding yang benar-benar genuine dan asli bukan fotokopi. Gitu. Pertanyaannya tanda tangannya asli atau tidak? Itu Kalau aja. kalau ini asli. Ya udah. Jadi gini, mungkin teman-teman lihat yang di bawah ini, nah, 3 tanda tangan ini tanda tangan dari kartu keluarga, ini tanda tangan penyidik, ini yang di kampusnya. Secara umum kita melihat adalah bentuknya beda-beda. Tapi seorang grafonomi yang lihat apa? Adalah behavior atau kebiasaannya. Ya, dari tarikannya, dari selain kemiringannya, dari density kerapatan. Jadi tanggal yang berbeda ini dengan ini. Ini Ya. rektor. Sorry, ini apa nih? Ini rektor, tanda tangan rektor. Rektor. Oh, ini sama rektor juga ya? Ya, rektor Cuma juga. sebagai kepala keluarga mungkin ini kakak ini ya? Kakaknya. Ini waktu diperiksa mungkin? Ya, ini ya di depan penyidik dia. Bawa mic Mas penyidik. Ade, bawa mic. Oke. Jadi Ya tiga-tiganya inilah ya, beda. kan kadang-kadang kan Mas Roy ini selalu ngomong Ya. pletot gitu. Nah ini pletot nih. Oh iya. Ini pletot nih kan. Ya betul. Nah, contoh ya. Oke. Ciri khasnya tanda tangan ini di mana? Gitu. Ciri khas atau behaviornya, yaitu pada bagian terakhir ini dia tipis, walaupun Iya, bentuknya iya. berbeda. Ya kalau ini mungkin dari tintanya, pulpennya segala macam bisa ya. Oke. Gitu. Oke. Ya, untuk menentukan asli palsu itu ada ditentukan 12 unsur grafis grafonomi, secara umum maupun khusus. Gitu. Oke, tapi udah waktu itu dilakukan dan Sudah. itu identik. Identik. Tidak berhak untuk mengatakan asli atau tidak. Tidak. Bahkan UGM pun tidak.
Enggak, kalau UGM berhak. Karena Bukan maksud saya UGM itu UGM berhak tapi tidak kemudian serta-merta itu asli waktu. tidak boleh diakui bahwa itu asli walaupun UGM ngomong seperti itu. Betul. Yang boleh memiliki validitas bahwa itu asli tidak adalah pengadilan nanti. Betul. Hakim. Ya. Oke, baik. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman Baik. ini. Baik, terima Oke, kasih. tepuk tangan dan silakan membuat akta notaris. Saya ingin tanya dari Mas Roy atau mungkin Bang Rismo Iya, nanti iya. silakan. Kalau Dari saya mana berarti kemudian 99,9% yakin bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, Ini. padahal Ya. tidak pernah memegang dokumennya. Oke. Kita akan segera kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.